Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NIM 210407500002 dari kelas M211 kelompok 2 model Taba, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai model pengembangan kurikulum, yaitu model Taba. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian model Taba. Model Taba adalah model yang menggunakan induktif. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Berbeda dengan model yang dikembangkan oleh Taylor. Model Taba lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, dalam model ini dikembangkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Pengembangan kurikulum biasanya dilakukan secara deduktif, yang dimulai dari langkah penentuan prinsip-prinsip dan kebijakan dasar, merumuskan desain kurikulum, menyusun unit-unit kurikulum, dan mengimplementasikan kurikulum di kelas. Menurut Taba tahun 1962, sebaiknya kurikulum dikembangkan secara terbalik, yaitu dengan pendekatan deduktif. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum, sebagaimana sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimental. Hilda Taba mengembangkan 5 langkah pengembangan kurikulum secara berurutan, yaitu 1. Menghasilkan unit-unit kurikulum untuk dieksperimenkan melalui langkah-langkah, yaitu mendiagnosis kebutuhan. Pada langkah ini, pengembangan kurikulum memulai dengan menentukan kebutuhan-kebutuhan siswa, memformulasikan tujuan. Setelah kebutuhan-kebutuhan siswa didiagnosis, selanjutnya para pengembang kurikulum merumuskan tujuan, memilih isi. Pemilihan isi kurikulum sesuai dengan tujuan merupakan langkah berikutnya, mengorganisasi isi. Melalui menyeleksi isi, selanjutnya isi kurikulum yang telah ditentukan itu disusun urutannya sehingga tampak pada tingkat atau kelas berapa sebaiknya kurikulum itu diberikan. Memilih pengalaman belajar. Pada tahap ini ditentukan pengalaman-pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa untuk mencapai tujuan kurikulum. Mengorganisasi pengalaman belajar. Guru selanjutnya menentukan bagaimana mengemas pengalaman-pengalaman belajar yang telah ditentukan itu ke dalam paket-paket kegiatan siswa. Siswa diajak serta agar mereka memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan belajar. Menentukan alat evaluasi serta prosedur yang harus dilakukan siswa. Menguji isi keseimbangan isi kurikulum. Pengujian ini perlu dilakukan untuk melihat kesesuaian antara isi, pengalaman belajar, dan tipe-tipe belajar siswa. 2. Menguji coba unit eksperimen untuk memperoleh data dalam rangka menemukan validitas dan kelayakan penggunaannya. 3. Merevisi dan mengonsolidasikan unit-unit eksperimen berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba. 4. Mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. 5. Implementasi dan diseminasi kurikulum yang telah teruji. Pada tahap terakhir ini perlu dipersiapkan guru-guru melalui penataran-penataran lokakarya dan sebagainya, serta mempersiapkan fasilitas dan alat-alat sesuai dengan ketentuan kurikulum. Langkah-langkah dalam proses pengembangan kurikulum menurut Taba adalah 1. Diagnosis keperluan, 2. Membentuk, 3. Memilih pengalaman isi kandungan pembelajaran, 4. Penyusunan pengalaman kandungan pembelajaran, 5. Pemilihan pengalaman belajar, 6. Penyusunan, 7. Menentukan apa dan bagaimana menilai objektif langkah-langkah, check in for blanks and squares.